Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Hari ini kita melanjutkan materi minggu kemarin ya. Jadwalnya presentasi kan? Ya, Bu. Baiklah, sesuai urutan minggu lalu. Yang presentasi pertama, Cindy. Hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta adalah perasaan yang suci dan berupa kasih sayang. Perasaan cinta ditandai dengan perasaan yang kepada yang mencintai. Tingkatan cinta tertinggi dan hakiki adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu mahabbatullah, berarti menempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta seseorang pada Allah tumbuh dari pengaruh akal ke jiwa yang kuat akibat berpikir mendalam terhadap kekuasaannya, nilai dan bumi. Tanda-tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu mencintai Rasulullah SAW dan mencintai Al-Quran. Cara meningkatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu memahami besarnya cinta Allah kepada hambanya, senantiasa membersihkan hati, dan mempelajari ilmu agama secara mendalam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang kedua, Yaya. Hakikat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut merupakan sifat orang beragama sekaligus merupakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat berupa rasa takut tidak diterimanya taubat, takut tidak mampu istiqomah dalam beramal saleh, takut akan mengikuti hawa nafsu, takut tertipu oleh gemerlap duniawi, takut terperosok dalam jurang maksiat, takut akan siksa kubur, takut terjebak pada kesibukan yang melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus diikuti dengan ketaatan dan amal soleh. Dengan amal soleh inilah seorang mukmin berharap mendapatkan balasan berupa surga Rasulullah. Sedekah merupakan salah satu amal soleh yang tidak akan menyelamatkan dari api neraka. Sedekah itu dilihat dari tingkat keikhlasannya. Kita banyak sedikitnya nilai ekonomi dari sedekah tersebut. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang terakhir, Vanessa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hakikat berharap pada Allah. Secara etimologis, raja berarti mengharap sesuatu atau tidak putus asa. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ankabut. Menurut istilah raja berarti berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat raja ini harus disertai optimis, perasaan gembira, sikap percaya, dan yakin pada kebaikan Allah. Lebih dari itu, sifat raja harus dibarengi dengan amal-amal soleh untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Seseorang yang berharap pada Allah tanpa diikuti dengan amal, maka ia hanya berangan-angan belaka. Kebalikan dari sifat raja adalah putus asa dari rahmat Allah. Seseorang yang putus asa atas rahmat Allah dikategorikan sebagai orang sesat. Ketika seseorang memiliki sifat raja, maka ia akan bersemangat untuk menggapai rahmat Allah, karena dia memiliki sifat maha pengampun, maha pengasih, dan penyayang. Meskipun bergelimang dengan dosa, rasa optimis mendapat ampunan Allah tetap ada dalam hatinya. Namun perlu diingat bahwa sifat raja ini harus diganding dengan sifat kamil. Maka dari itu kita harus menumbuhkan sifat raja pada diri kita dengan cara bersabar atas nikmat-nikmat Allah dan mempelajari dan memahami Al-Quran. Yang terakhir adalah meyakini kesempurnaan karunia Allah.
syafaat-syafaat raja adalah semangat dalam ketaatan kepada Allah, tenang dan mengharap kesulitan hidup di dunia dipenuh ujian dan cobaan, merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah, dan menumbuhkan sifat optimis. Selesai dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi materi mengenai hakikat cinta, takut, dan berharap kepada Allah. Sekarang sebab terakhir kita adalah tawakal kepada Allah. Tawakal berasal dari bahasa Arab wakala yuwakilu yang artinya menyerahkan sesuatu kepada yang lain atau mempercayakan sesuatu kepada yang lain karena tidak mampu mengatasinya sendiri. Tawakal kepada Allah artinya menyerahkan segala urusan kepada Allah karena kita adalah makhluk yang tidak kuasa. Orang yang bertawakal adalah orang yang mengetahui dan yakini bahwa Allah adalah zat yang mengatur semua urusan sehingga ia mempercayakan segala urusannya kepada Allah. Perintah untuk tawakal dijelaskan dalam surat Al-Muzammil ayat 9. Hikmah dari sifat tawakal adalah menjadikan hati tenang dan tentram, memunculkan harapan yang baik dan positif, mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, serta mendapatkan pertolongan dari Allah. Itu tadi materi kita. Sekarang kita soal ya anak-anak. Ya, Bu. Goblok. Nah, teman-teman, salah satu ciri orang yang tidak mencintai Allah adalah orang yang tidak takut kepada Allah. Dan orang yang tidak takut pada Allah adalah orang-orang yang tidak menjaga lisannya dari perkataan dusta. Maka dari itu, jagalah lisan kalian atau api neraka balasannya. Berarti orang yang sering ngomong buruk, orang yang tidak beriman dong. Ya iyalah pakai nanya. Yang bener aja. Rugi dong. Sekian video pembelajaran dari kami, kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see ya.